Kronologi munculnya Alkitab Protestan. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Hari ini setidaknya diluncurkan 1.500 Alkitab Protestan. Sasarannya adalah sekolah-sekolah teologia, para pendeta-pendeta yang bergelar STH, Sarjana Teologi, para master, para doktor ya di daerah-daerah. Hari ini setidaknya diluncurkan 1.500 buku Alkitab. Kalau ukurannya itu sejengkal kali sejengkal setengah, kurang lebih mungkin 30 kali 50 begitu ya, mungkin terlalu gede ya. Mungkin ukurannya itu adalah 20 kali 30 begitu ya, Alkitab ya, 20 kali 30. Itu kan harganya 100.000. Lalu dipesen 6 juta. 6 juta itu nolnya 9, 100.000 itu nolnya 5. Jadi akan dapat 6, nolnya 11. Maka LAI akan mendapat angka 600 miliar untuk pesanan Alkitab Protestan. Ya tidak apa-apa. Kan Alkitab aslinya yang 66 dicantumin. Ya, LAI mencantumkan Alkitab yang 66 kitab yang Alkitabnya orang Kristen, ya. Alkitab Kristen tetap dicantumin. Lalu di belakangnya diselipkan yang namanya suplemen Protestan, bisa di belakang, bisa di tengah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, diselipinlah suplemen itu. Ya, kalau Katolik ditaruh di belakang. Kalau setahu saya Advent ditaruh di tengah. Kemudian Advent itu di tengah ya. Kemudian Pentakos di belakang, antara dua itu. Kalau enggak yang Pentakos yang ditaruh di tengah ya, Advent ditaruh belakang. Kalau Mormon malah dipisah karena saking tebelnya ya. Kitab Mormon itu saking tebelnya tidak bisa ditaruh selipin di belakang ya. Akhirnya dipisah Kitab Mormon. Saksi Yehova juga dipisah ya. Protestan ditaruh di dalamnya, bisa di tengah, bisa di belakang. Apa yang ditaruh oleh Alkitab Protestan? Ya pokoknya tentang segitiga lah. Nanti di situ Anda dapat penjelasan ya loh. Allah itu. Jadi kalau Anda membaca misalnya Yohanes 1 ayat 1 Anda baca, lalu Anda cari penjelasan di teologi ya. Oh itu bukan Allah tapi sabda. Jadi yang jadi manusia itu bukan Allah. Firman menjadi manusia itu bukan Allah tapi sabda Allah. Nah, itu ada di dalam suplemen Protestan. Di samping itu segitiga dan lain sebagainya. Sekarang saya mau cerita bagaimana kronologinya mereka itu membuat Alkitab Protestan. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang? Sebenarnya dimunculkan sejak 2020. 2020 justru saya diberitahu oleh mu'alaf. Mu'alaf memberitahu ke saya, Pak Pendeta HTD ini orang-orang dari Tritunggal, mereka sebutnya Tritunggal, sedang merancang Alkitab untuk mereka. Gimana pendapat Pak HTD? Lalu saya jawab, sebagaimana Katolik, kan Katolik sudah ada ya, Alkitab di belakangnya suplemen Katolik. Atau Advent begitu. Atau tadi Pentakos, Mormon ya, begitu kasih suplemen belakang. Jawaban saya sama. Sebagaimana Katolik, sebagaimana Advent, sebagaimana Pentakos, sebagaimana yang lain ya, ditaruh suplemen di belakangnya. Suplemen itulah pengajaran mereka ya toh. Lalu Alkitab 66 tetap itu pakai logonya logo LAI, Saudara. Ya. Ya. Anda cek aja Alkitab Katolik, logonya LAI. Lalu muncul Alkitab Protestan 2020, saya diberitahu itu. Mengapa mereka kok baru 2020 memunculkan Alkitab Protestan? Ini jujur saja saya tidak berkata sombong, karena di Indonesia ini pengajaran Gaifu, pengajaran Pendeta Henry Tandianta yang menyebabkan mereka harus membuat Alkitab Protestan. Seperti yang pertama kali doa Bapa kami jangan dilakukan. Saya bisa menjelaskan dengan very clear. Lalu dia bingung. Yohanes 1 ayat 1 dia bingung soal eksistensi Allah. Lalu Yudas 1 ayat 25 dia bingung. Wahyu 1 ayat 8 dia bingung. Ya.
Fakta menunjukkan tidak satupun dari Protestan maupun dari Katolik berani debat sama HTD. Nggak ada satupun. Dulu ada. Ada dari Ortodok, ada dari Katolik, ada dari segitiga. Datang ke saya membawa 50 pertanyaan. Saya acak. Nomor 1, apa pertanyaannya? Tak jawab. Diem, dia nggak bisa apa-apa. Nomor 15, tak jawab. Nomor 30, tak jawab. Nomor 47 tak jawab. Nomor 50 dengan 5 saja. 5 ini tak jawab semua, maka yang 45 otomatis saya nggak perlu jawab. Begitu cara saya. Dia bawa 50 pertanyaan, saya jawab 5, saya acak. Lalu saya bilang, semua pertanyaanmu pasti bisa saya jawab karena saya acak dari 5. Lalu mereka pulang. Biasanya malu gitu. Biasanya dia lakukan satu orang pendeta ketemu sama saya, di sebelah sana ada 5-6 orang, perhatiin gitu. Seperti itu. Ortodok pernah, segitiga pernah, Katolik pernah, ya. Mereka tidak bisa membantah. Sampai hari ini tidak ada satupun pendeta dan romo berani berdebat dengan Henry Tandianta. Tidak ada, ya. Lalu 2020 mereka berpikir kalau begini memang Alkitab semua benar ini. HTD itu benar semua. Nah terus gimana kita ini? Apalagi HTD menciptakan hampir 100 lagu. Ada lagu segitiga, ada lagu Tritunggal ya. Ada lagu teologi gitu. 2020, 2021, 2022 mereka kasak kusuk. Lalu 2022 itu mulai intens, saya dikasih tahu Pak HTD mereka benar loh menyusun Alkitab Kristen. Lalu saya lupa entah April entah Mei, ya toh, LAI menerbitkan Alkitab Protestan. Ya, disebutnya Alkitab Protestan. Ini validasi bahwa Protestan sudah mengaku mereka bukan Kristen. Ya Pak, sama dengan Katolik. Katolik sudah lebih dulu mengaku bahwa kami ini bukan Kristen. Ya. Lalu terakhir kan saya mengatakan, wahai Katolik, wahai Protestan, karena kamu itu bukan Kristen, jangan sebut Yesus ya. Katolik sebutlah Dafar, Protestan sebutlah Logos. Jadi nanti kamu Bapak itu sebut saja ayah kali ya. Ya. Kami menyembah 3 Allah yaitu Ayah, Logos dan Roh itu sebut saja saya mau menyebut setan tapi kok ya. Kalau Katolik sebut saja Bapak itu ya Father lah ya, ayah, anak itu sebut saja Dafar, kemudian Roh Kudus itu sebut saja Lucifer ya. Begitu ya Bapak Saudara ya. Logos kalau segitiga itu Protestan itu mungkin ya kalau Bapak mungkin sebutnya ya anggaplah kalau masih Bapak ya nggak apa-apa, Bapak, Logos dan Biblos, itu Biblos saja, Logos dan Biblos ya. Kalau Katolik Bapak, Dafar dan Lucifer ya. Sekarang sudah valid ya. Protestan sudah menyatakan diri bukan Kristen karena dia punya Alkitab sendiri. Katolik sudah menyatakan diri lebih awal ya. Pentekost sudah pasti bukan Kristen. Advent bukan Kristen. Yaitu Bapak Ibu Saudara yang sekarang menjadi anggota Katolik, anggota Protestan and the gang, termasuk karismatik, Pentakost, Mormon, Advent, saya kasih tahu, kamu bukan Kristen. Sudah validasi sejak April 2023. Karena Protestan punya Alkitab sendiri. Harus punya Tuhan sendiri, harus punya Allah sendiri, harus punya surga sendiri. Kamu tidak berhak masuk surga Kristen, surganya Yesus. Very clear, Katolik tidak berhak, Protestan tidak berhak, Pentekost tidak berhak, Mormon tidak berhak, karismatik tidak berhak. Jadi valid ya. Sekarang hari ini sudah diedarkan 1.500 Alkitab Protestan. Artinya ya, sudah nyampe ke daerah-daerah sebentar lagi bahwa mereka sudah valid mengaku bukan Kristen, tidak berhak menyebut nama Yesus, tidak berhak Tuhannya Yesus tidak berhak ya, juga tidak berhak surganya Yesus ya. Kalian harus bikin surga sendiri ya. Dan saya menghimbau kepada pemerintah ya, memang ini sudah lama saya sampaikan kepada pemerintah, Dirjen Katolik harus dihapus, diganti dengan Dirjen Nasrani. Katolik masukin Nasrani,
Protestan masukin Nasrani. Yang dirjen sekarang Kristen itu benar. Kami orang-orang Kristen Alkitabiah. Ya, Allah kami Yesus, Tuhan kami Yesus, juru selamat kami Yesus. Ya, Protestan and the gang, Katolik and the gang harus jadi Nasrani. Dirjen Katolik harus dihapus. Pak Menteri, ya, Indonesia itu nanti akan dicontoh dunia. Kembali ke Alkitab. Kekristenan harus kembali ke Alkitab. Ya, mereka sudah dengan very clear menyatakan kami memisahkan diri dari Kristen karena kami punya Alkitab sendiri kok. Alkitab Protestan, ya. Ini menggenapi Maleakhi 3 ayat 18. Ya, kita sekarang tahu mana yang beribadah kepada Allah, orang benar maupun orang fasik yang tidak beribadah kepada Allah. Orang benar, Kristen beribadah kepada Yesus Kristus, Allah yang benar. Orang fasik, ya, Katolik, Protestan, and the gang, tidak beribadah kepada Yesus Allah yang benar. Betul apa betul? Maleakhi 3 ayat 18 digenapi. Ya. Very clear. Jadi antara orang benar dan orang fasik. Ya. Orang benar itu beribadah kepada Allah yang benar. Siapakah Allah yang benar? Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20, Yeremia 10 ayat 10, Yohanes 17 ayat 3. Allah yang benar itu Yesus Kristus. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.